Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya. Iya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar di pembelajaran yang pertama. Untuk hari ini kita belajar di materi pembelajaran yang kedua, mata pelajaran PPKN ya, untuk kelas 5. Untuk materi hari ini, kita melanjutkan di materi yang kemarin ya, tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang nilai yang terkandung dari sila pertama sampai dengan sila yang ketiga. Kemudian contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama sampai dengan sila yang ketiga. Ya, coba bersama-sama. Bunyi sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. Bunyi sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, sekarang ke sila yang keempat. Apa anak-anak bunyi dari sila yang keempat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anakku semua yang Pak Guru sayangi, nilai yang terkandung dalam sila yang keempat, yang pertama, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak serta kewajiban yang sama. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tidak kaya, tidak miskin, tidak pejabat, tidak yang lain-lainnya, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengambil keputusan secara musyawarah. Yang ketiga, menghormati dan menjalankan hasil keputusan bersama. Jadi kalau sudah bermusyawarah, ya, memutuskan sesuatu, kemudian dijalankan. Yang keempat, musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat. Dan yang kelima, musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Contoh sikap yang sesuai dengan sila yang keempat, itu yang pertama tadi, bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita dalam hidup bermasyarakat, misalnya punya keadaan ekonomi yang mampu atau kaya, tidak terus dia tidak ikut kegiatan-kegiatan, kemudian mungkin dia kepinginnya dianggap yang ya hanya kepingin dihormati, tidak mau menghormati orang lain, tidak boleh. Kedudukannya sama, kewajibannya sama, haknya juga sama. Yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila yang keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ada orang karena dia merasa tubuhnya besar, tenaganya kuat, maka dia dengan seenaknya sendiri memaksakan sesuatu kepada orang lain, tidak boleh. Jadi kalau ada seorang yang kok dia suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain, berarti orang itu bertindak tidak sesuai dengan sila yang keempat. Contoh sikap yang sesuai yang ketiga yaitu memecahkan masalah dengan cara musyawarah. Misalnya ya, di kelas kalian ada pemilihan ketua kelas. Ada 30 anak yang mencalonkan diri 5. Ya, maka bermusyawarah, nanti dipilih siapa yang terbaik di antara 5 itu. Tidak terus begini, misal di dalam kelas ada pemilihan ketua kelas,
Nanti ada siswa yang tubuhnya besar, badannya kuat. Wah, dia terus mengancam teman-temannya. Kalau dia harus dijadikan ketua kelas, tidak boleh. Harus dirembuk bersama, harus bermusyawarah. Tidak hanya di sekolah, bermusyawarah bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, jangan semaunya sendiri. Kita hidup di dalam masyarakat, ada aturan, ada norma. Contoh yang kecil saja di madrasah kita. Di madrasah itu ada aturan bahwa setiap hari Senin memakai baju putih, rok atau celana merah. Iya. Maka kalian ketika hari Senin yang memakai baju putih, bawahannya merah. Kalau kalian kok hari Senin memakai baju yang tidak putih dan bawahan merah, berarti sudah bertindak semaunya sendiri. Contoh lain lagi, di kelas kalian mungkin, atau mungkin di mana ada orang kaya. Wah, karena dia merasa kaya, dia melakukan sesuatunya, wah, asal dia suka dikerjakan. Dia tidak suka, iya, tidak boleh. Bahwa kita tidak boleh bersikap atau melakukan sesuatu semaunya sendiri. Yang kelima, menghormati dan menerima hasil keputusan bersama. Tadi misalnya yang Pak Guru contohkan, ketika pemilihan ketua kelas, ada 5 tadi ya, ada 5 yang mencalonkan diri, ketua kelas yang terpilih hanya 1, berarti yang tidak terpilih berapa anak? Iya, karena yang mencalonkan diri ada 5, yang terpilih 1, berarti yang tidak jadi ketua 4. Maka yang 4 anak ini juga harus menghormati dan menerima hasil keputusan. Tidak terus begini, dia tidak jadi ketua kelas terus dia pindah ke sekolah lain. Wah, berarti dia tidak menghormati dan tidak menerima hasil keputusan bersama. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi misalnya pada hari Minggu kita kepingin piknik, tiba-tiba di pagi hari sebelum berangkat ada undangan untuk mengikuti kerja bakti. Nah, kalau piknik berarti kepentingan pribadi, sementara kerja bakti membersihkan lingkungan itu kepentingan bersama. Sebagai warga negara yang baik, ketika ada hal seperti itu terjadi, kira-kira yang kita lakukan yang mana, anak-anak? Iya, pikniknya ditunda dulu. Kita ikuti kegiatan kerja bakti karena mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Betul. Yang ketujuh, menghormati pendapat orang lain. Ketika nanti sedang bermusyawarah, ada orang lain sedang menyampaikan pendapat, kita paling tidak mendengarkan. Tidak boleh memotong sebelum dia selesai berbicara. Kalau belum selesai berbicara, kalau kita memotong, berarti kita tidak menghormati. Kemudian tidak boleh menghina. Apapun pendapat orang, ya biarkan. Karena itu pendapat dia. Kita wajib untuk menghormati. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam sila yang kelima, 1. Mengembangkan sikap kekeluargaan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, suka bekerja keras. 4. Menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, suka menolong. Nah, lantas, sikap apa saja yang sesuai dengan sila yang kelima? 1. Saling menghormati sesama manusia. Tidak kaya, tidak miskin, tidak bodoh, tidak pintar. Semuanya saling menghormati. Kita berbeda-beda tetapi tetap saling menghormati. Itu nilai yang sesuai dengan sikap
atau sila yang kelima. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Contohnya misalnya bagaimana Pak Guru? Kalian di rumah, kewajiban kalian apa anak-anak? Iya, belajar. Ada lagi? Menghormati kedua orang tua, betul. Menghormati kakak, menyayangi adik, betul. Membantu orang tua, betul. Sementara hak kalian? Ya, kalian berhak untuk mendapat kasih sayang. Bahkan kadang-kadang sebagai bentuk sayangnya orang tua kepada kalian, kalian setiap mau berangkat sekolah diberi apa anak-anak? Iya, uang saku. Nah, terus apa kaitannya dengan contoh sikap yang kedua? Hak dan kewajiban. Nah, kalian mendapat hak setiap hari. Diberi uang saku, diberi makan, tempat tinggal. Tapi juga kalian harus melaksanakan kewajiban kalian. Tidak boleh uang saku minta terus. Harus diberi setiap hari. Sementara kalian di rumah hanya tiduran, main game saja, hanya nonton TV. Tidak boleh. Berarti kamu tidak seimbang menjalankan hak dan kewajiban. Nah, terus yang seimbang bagaimana? Ya, kalian mendapat hak, diberi uang saku, bahkan mungkin sering dibelikan baju. Kamu juga harus menjalankan kewajiban kalian. Membantu orang tua, mungkin hanya sekedar menyapu. Bahkan hanya belajar saja pun kalian di rumah itu sudah membantu orang tua. Orang tua kalian pasti sangat bahagia melihat kalian rajin belajar. Ya. Kemudian mungkin disuruh orang tua untuk membeli apa di warung, dilaksanakan. Jangan sampai menolak. Berarti kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban, kemudian menerima hak, berarti kita sudah bersikap sesuai dengan sila yang kelima. Yang ketiga, hidup rukun terhadap sesama. Di sekolah dengan teman, saling menghormati, saling menyayangi, tidak saling berkelahi, tidak saling mengejek. Hidup rukun. Di masyarakat dengan tetangga, saling menyapa. Ya, kalau mungkin punya rezeki berlebih, saling membantu. Yang keempat, memberikan bantuan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 atau virus corona, banyak orang atau saudara kita yang kekurangan. Berikanlah bantuan kepada mereka. Walaupun mungkin nilainya tidak banyak, tapi hal itu pasti akan sangat membantu. Yang kelima, gotong royong membersihkan selokan. Selokannya kotor, dibersihkan. Ini secara gotong royong, kerja bakti. Berperilaku hidup hemat. Diberi uang saku 10.000 sehari habis. Diberi uang saku sehari 20.000 habis. Diberi uang saku sehari 50.000 habis juga. Berarti tidak sesuai dengan sila kelima sikapnya. Lalu terus yang saya bagaimana? Ya, diberi uang saku 5.000, yang 2.000 untuk membeli jajan, kemudian yang 3.000 ditabung. Hidup hemat. Jangan diberi uang saku berapapun habis, berarti kita tidak hidup hemat. Yang ketujuh contohnya apa? Tidak berbuat yang merugikan orang lain. Misalnya mencoret-coret buku temanmu, atau mungkin mengambil barang milik orang lain. Tidak boleh, berarti itu merugikan orang lain. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Misalnya, ini yang tidak sesuai ya. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Di sekolah misalnya berteman dengan yang kaya saja, dengan yang miskin tidak mau. Kedua, menyontek saat ulangan. Yang ketiga, tidak mengikuti upacara bendera, malas, pura-pura sakit. Nah, tidak boleh. Contoh di lingkungan rumah. Contoh ini yang tidak sesuai ya. Membantah orang
tua. Diperintah apa, dinasihati apa, malah membantah. Tidak menjalankan ibadah. Kita sebagai umat muslim misalnya, tidak sholat, ya. Bermalas-malasan, hanya main game saja di dalam kamar. Tidak membantu orang tua. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di masyarakat: minum minuman keras dan berjudi, suka pamer kekayaan, tidak mengikuti kegiatan kerja bakti. Ya, demikian anak-anak materi untuk hari ini. Setelah kalian melihat atau menyimak video ini, tugas kalian adalah mencatat materi di pembelajaran 2 ini di buku tulis kalian, tapi tidak semuanya. Ya. Tidak, ulangi, tidak semuanya disalin, dicatat. Yang dicatat nanti, tadi sila, kita belajar sila yang keempat dan sila kelima. Ya, nilai yang terkandung dalam setiap sila cukup 2 saja yang ditulis. Ya. Kemudian sikap yang sesuai, kan di situ ada 7. Juga cukup tuliskan 2 saja. Kemudian tadi contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, masing-masing ada 3 ditulis semua. Ya. Nanti setelah kalian selesai mencatat, tolong catatan kalian difoto, kirimkan ke Pak Guru. Ini nomor Pak Guru sudah Pak Guru cantumkan di video ini. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran 2 ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.